Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di pagi hari yang cerah ini batin pikiran kita juga selalu cerah, tercerahkan oleh bimbingan petunjuk Allah, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, bekerja, berdagang, menuntut ilmu, dan berbagai aktivitas kita yang lain dipermudah, ditolong oleh Allah, sehingga rintangan-rintangan seberat apapun kita bisa melaluinya dengan mudah. Dan doa-doa kita, harapan-harapan, cita-cita kita diijabah oleh Allah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Telah banyak kita ketahui waktu-waktu mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah, misalkan seperempat malam terakhir di bulan Ramadan, sehabis sholat dan lain-lain. Namun jarang kita mendengar bahwa menjelang kita tidur malam, sebelum kita terlelap tidur malam, itu pun juga termasuk adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Dan ini sangat cocok bagi kita yang siang hari banyak aktivitas dan sudah kelelahan, sehingga kita tidak mungkin misalkan bangun jam 2 malam, jam 3 malam untuk sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain, karena di siang harinya kita sudah sibuk dalam pekerjaan kita, dalam usaha perdagangan kita, dan berbagai profesi yang menguras tenaga kita, sehingga tidak mungkin ketika kita malam hari setelah tidur sebentar untuk melakukan sholat tahajud. Dan disinilah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi keadaan umatnya jauh ratusan ribuan tahun dari beliau ketika masih hidup, sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan. Bahkan ketika kita mau tidur malam, itu pun adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Dan ini banyak terdapat dalam berbagai riwayat hadis, yang salah satunya dari sahabat Bara'ah bin Azib meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, doa apa yang kamu baca sebelum tidur? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah doa ini sebelum tidur malam dalam keadaan suci sambil menghadap kiblat, dan tangan kananmu jadikan sebagai bantal. Doanya adalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi wa nabiyyika allazi arsalta. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu,
aku sandarkan semua harapan-harapanku padamu dengan penuh harap dan kagum padamu, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari azab-Mu kecuali dengan berlindung kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa ketika kita mau menjelang tidur malam pun adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Dan hanya baru-baru ini sajalah setelah perkembangan ilmu pengetahuan itu meneliti kondisi pikiran otak manusia, diketahui bahwa ketika manusia menjelang waktu tidur malam dalam keadaan setengah mengantuk, setengah kelelahan, otaknya bergelombang pada gelombang otak alfa pada frekuensi 4 sampai 12 Hz. Bagi Anda yang mungkin belum paham dan mengerti apa itu gelombang, gelombang adalah getaran ataupun vibrasi dari materi apapun yang terdapat di alam semesta ini. Contoh sederhana, misalkan ketika Anda menonton YouTube, itu terpancar dari gelombang getaran frekuensi. Begitu pula ketika Anda menelpon seseorang lewat HP Anda, itu pun bergetar pada gelombang ataupun vibrasi yang bisa diukur dengan satuan Hertz. Dan apakah Anda bisa menangkap lewat panca indera Anda gelombang yang terpancar datang ke HP Anda? Tentunya panca indera kita tidak mampu menangkap sinyal ataupun gelombang yang berseliweran di sekitar kita. Begitupun gelombang otak kita yang berfrekuensi memancar ke seluruh alam semesta. Kita dengan panca indera kita yang terbatas tidak mampu menangkapnya. Semakin halus getaran gelombang, maka jangkauannya bisa lebih jauh dan bisa menembus penghalang, misalkan tembok, gunung, angin dan lain-lain. Tentu lewat panca indera kita tidak mampu menangkapnya. Namun energi ataupun kekuatan di alam semesta ini yang kekuatannya sangat dahsyat, hampir semuanya tidak kita bisa merasakannya. Contoh sederhana lainnya, misalkan makanan itu adalah energi, minuman itu adalah energi yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau Anda tidak makan dan minum, mungkin Anda mampu bertahan hidup selama 3 ataupun 7 hari. Tapi energi yang lebih halus tapi kekuatannya sangat dahsyat, yaitu udara yang kita hirup sehari-hari, panca indera kita tidak mampu menangkap seperti apa warna bentuk dari udara. Namun kalau aliran udara tidak masuk lewat pernafasan kita, hanya membutuhkan beberapa menit tubuh manusia akan mati. Begitu dahsyatnya vibrasi ataupun gelombang energi yang tidak terlihat panca indera kita, termasuk otak dan pikiran manusia.
di mana ketika menjelang tidur malam berfrekuensi, bergetar pada gelombang otak alfa, yang tentunya kalau hal-hal negatif yang kita masukkan ke pikiran kita waktu kita menjelang tidur, maka hal-hal negatif tersebutlah yang akan menjadi kenyataan. Namun sebaliknya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu oleh Allah, sehingga apapun yang diucapkan, dilakukan, semuanya atas bimbingan Allah, memberitahukan ke kita bahwa ketika menjelang tidur pun itu adalah waktu mustajabah. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar ketika kita mau tidur itu terlebih dahulu berwudu, bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Lalu posisi tidur kita adalah menghadap kiblat dengan tangan kanan kita dijadikan bantal, dan posisi ini adalah posisi mayit ataupun posisi jenazah di alam kubur. Dan jenazah atau mayit kondisinya adalah pasrah, mau di apapun itu terserah yang hidup. Begitulah posisi pikiran kita ketika mau tidur malam, pasrah diri secara total kepada Allah yang pemilik kehidupan ini. Lalu kita berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan kepasrahan total, kosong pikiran kita dalam keadaan hening, pasrah diri secara totalitas dari tubuh dan batin kepada Allah, pemilik kehidupan ini. Maka apapun hajat, permintaan kita kepada Allah akan tembus kepada Allah, dan Allah mengijabahnya dengan cepat dan mudah, karena di tingkat mental kita tidak ada penghalang, karena frekuensi ketika kita berdoa ada pada gelombang otak alfa, otak rileks, otak pasrah diri kepada Allah. Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan tidur miring menghadap kiblat dengan tangan kanan dijadikan bantal. Baca berulang-ulang sampai kita tertidur. Kalau tubuh kita kelelahan karena bekerja di siang hari, maka insya Allah mudah kita mengamalkannya. Dibaca satu kali mungkin kita sudah terlelap tidur. Dan inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara termudah, cara yang paling efektif dan mustajabah berdoa kepada Allah. Dan semua doa-doa yang telah saya bagikan ke Anda di channel ini, semua telah saya tulis di deskripsi beserta artinya dan periwayatannya dari berbagai hadis, sehingga Anda mudah mengamalkannya, menghafalnya, dan mengerti artinya. Semoga yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semua, untuk keselamatan, kesuksesan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.